stasiun Kutoarjo. Setelah turun, mohon diserahkan kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal ataupun tertukar Oke, di dalam selamat rangkaian pagi. kereta. Jadi kemarin ada kami Nantes yang bertanya bagaimana cara untuk nge-vlog di tempat rame. Dan sekarang kita ada di tempat rame, tempat yang sangat rame. Sampai jumpa pada perjalanan Dan berikutnya. di perjalanan kemarin aku sempat membahas tentang Marlon Brando. Kalau kamu ngikuti perjalanan kemarin, aku membahas tentang Vito Corleone, Godfather Marlon Brando. Nah, ada semacam insight tentang public speaking yang setelah aku pikir-pikir, ada kesamaan bagaimana cara aku ngomong di tempat rame dengan bagaimana si Vito Corleone itu ngomong public speaking. Bentar, ini rame banget. Antri. Mau lari di mana, Pak? Enggak, aku jalan aja. Jalan. Lari di situ di mana? Di Alun-alun. alun-alun. Ya non ya. Udah aku sambil ngomong nge-vlog aja sih. Bisa ini dari sini sampai. Aku mau ke ini loh Mbak, ke pedestrian yang Kalianyar tuh loh. Yang Kalianyar? deket sini ya. Ada kan? Tahu. Pedestrian Kalianyar. Ini dari mana, Pak? Aku dari Wojo. Oh, Wojo. Wojo ini. Ini emang biasanya jam segini ramai Mbak. Atau ini karena Karena mau lebaran aja, Pak. oh iya. Dan weekend. Banyak dari mana? Dari Solo. Solo. Oh, jadi nyambung ya. Dari sana jam berapa Pak? Jam 5. Wow. Kita lihat bisa ya. Di sini sangat ramai banget. Sebelum ngobrol kayaknya. Wow. Banyak juga suka lari gitu kok. Enggak ini. Oh, enggak ya? Akunnya apa, Pak? Aku Nanda Mardika YouTube. Nanda Mardika YouTube. Nanda Mardika. Iya, YouTube. Oh, gitu. Iya. Oh, kira TikTok. Enggak sih. Mau TikTok bingung motong-motongnya aku. Aku lebih suka kayak panjang gitu ngobrol. Lagian nggak bisa ngedit juga aku. Oh, Udah lama, Pak? sekitar 2 bulan ini. 2 bulan. Semangat ya, Pak. Ya. Ini berarti udah libur nggak? Udah libur. Udah libur ya. Ini banyak masuk ini nggak apa-apa. Kalau berarti nanti balik lagi jam berapa, Pak? Jam 9. Jam 9. Oh, ya. Ya, jam 9. Jadi kalau pernah ke pedestrian Kalianyar itu belum? Banyak. Malah belum. Pinggiran. Pinggir kali itu ya. Oh, Belum sih, cuma lewat aja kalau naik motor. oh bisa naik motor. Oh bisa ya. Oh, kirain cuma buat jalan kaki doang. Orang istilahnya cuma setapak gitu. Iya, aku lihat di itu cuma setapak gitu. Itu tuh biasanya tuh jalan buat kalau menghindari ada tilangan polisi. Oh, jalan tikus. Ada di Oh, situ. ya, ya. Warga ngumpul semua nggak? Warga ngumpul semua nggak? Iya. Nah, kalau kita bicara soal ngomong di depan keramaian gitu ya, itu sebenarnya banyak sekali orang-orang yang berpikir atau di dalam konteks public speaking lah ya, kita tuh ngomong di depan banyak orang. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita ngomong dengan satu orang, sama kayak aku ngomong di depan dirimu, melihat lensa.
Nah, nanti aku akan bahas itu sebelumnya karena ini masih ramai banget gak jalan-jalan. Sebelumnya mungkin kalau misalnya kamu baru mengikuti perjalananku. Jadi ini adalah project Caminante, welcome to Caminante. Ini ada project pribadiku untuk berjalan kaki selama 1000 hari ke depan dan ini adalah hari ke-65. Welcome to Caminante dan kita akan berbicara soal public speaking, bagaimana bos mafia itu, bagaimana kita bisa belajar public speaking dari bos mafia. Karena kemarin aku membahas tentang Marlon Brando ya, Vito Corleone, The Godfather. Oh, udah bis. Nah kalau kita berbicara soal Marlon Brando, bukan Marlon Brando ya, Vito Corleone. Kalau kamu pernah nonton Godfather, kamu bisa melihat bagaimana si Godfather itu ngomong, si Vito Corleone itu ngomong. Dia itu ngomong tidak pernah kayak terlihat untuk berusaha percaya diri. Justru dia ngomong itu dengan penuh kalem, dengan penuh pelan gitu ngomongnya. Terus ngomongnya nggak yang terburu-buru. Bentar, kita tap dulu ya. Oh, lihat. Putra Jaya Selatan mulai keluar dulu, terus ke barat. Oke, thank you. Keluar mana keluar? Keluar komitmen les, keluar ya sana ya. Oke. Let's go. Let's fucking go. Akhirnya kita jalan setelah tadi sempat stuck di sana. Ini bener-bener Caminante, yaitu berjalan. Oh my god. Karena ini udah liburan, jadi kayak biasanya sih nggak seramai kayak gini, tapi karena udah liburan, jadi kayak ya kamu bisa lihat sendiri lah. Oke, jadi kali ini aku ingin coba rute jalan kaki di pedestrian Kalianyar. Mungkin kamu udah nyimak tadi omonganku dengan mbaknya. Wow, ramai banget. 7 menit hanya stuck di stasiun, belum sampai ke pedestrian Kalianyar. Oke, kita ke sini. Let's go, let's fucking go. Finally. Sebentar, aku simpan ini dulu ya, kartunya dulu ya. Kartunya. Nah, ini pertama kali aku juga kayak ngevlog di Caminante di sini, di dekat. Aku nggak mau nyebut daerahnya mana sih, biar kamu lebak aja di mana. Nah, wow. Wait a minute. Oke, udah. Let's fucking go. Setelah tadi sangat stuck. Kita sekarang udah bebas. Caminante udah bebas. Caminante udah terbebas dari. Tanya bapaknya. Assalamualaikum. Niki pedestrian Kalianyar. Saya nggak jalan nih kok. Sing sampingnya sungai ini kok. Nggih. Niki ya? Nggih. Oh nggih. Monggo. Monggo, Pak. Nggih. Terima kasih. Nanti belok kanan. Oh, belok kanan. Belok kanan ke jalan raya. Oh iya, siap. Ya. Atap. Lurus mentok, belok kanan jalan raya. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih. Bapaknya udah menunjukkan tempat kita, rute kita berjalan kaki. Wow. Chaotic, rushing. Selama ini kita ngobrol di tempat tenang di desa, tapi kali ini kita ngobrol di tempat yang tadi sih. Kalau ini udah mulai, Pak. Pak. Tadi kita ngobrol di tempat yang rushing. Kita sekarang ngobrol di tempat yang cukup sepi. Kamu lihat nih, di tengah kota. Jadi, aku naik kereta tadi jam berapa ya? Jam 7. Sampai sini jam 8.
jam berapa sih? Jam 7.42. Dan kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Tadi udah kepotong cukup banyak ya, tapi semoga cukup. Semoga cukup sampai kita ke tempatnya pedestrian itu. Dan kita kembali lagi bicara soal Vito Corleone atau Marlon Brando. Bagaimana public speaking? Bagaimana cara public speaking ala Godfather? Yang ini sangat relate dengan bagaimana aku bisa ngomong depan kamera, public speaking. Mungkin agak ini ya, aku nggak tahu ya, apakah kayak ngevlog terus bicara depan kamera itu bisa disebut sebagai public speaking. Ada orang yang mengatakan itu sama aja dengan public speaking, karena secara prinsip hampir sama. Secara prinsip yang bisa ku sebutkan tadi, Vito Corleone, kita ngomongin bos mafia. Ini bukan berarti kemudian aku mengglorifikasi mafia ya. Ini kayak aku belajar dari si Vito itu dari film. It's just a film, just movie. Aku belum pernah ketemu juga dengan mafia asli. Dan seperti yang aku bilang tadi, Vito Corleone nggak pernah ngomong dengan meledak-meledak, nggak pernah ngomong dengan keras. Bu, mau nanya, yang pedestrian Kalianyar itu ya? Apa? Pedestrian Kalianyar yang buat jalan kaki pinggirnya sungai itu? Itu ya? Oke, terima kasih Bu. Bagus. Terus, ini kalau kamu misalnya gini loh. Kalau kita bicara soal vlog di, katakanlah di Indonesia lah, banyak sekali orang yang stigma orang-orang nge-vlog itu kayak, hello guys, selamat datang, welcome to my channel, hello guys, gitu. Nah, jujur, dulu aku tuh nggak berani nge-vlog karena aku nggak mau kayak gitu loh. Itu bukan karakterku. Sehingga aku nggak pernah nge-vlog gitu. Aku baru nge-vlog itu sekitar ya beberapa bulan ke belakang. Mancing, Mbak. Iwain apa mriki? Malam ya. Oke. Kita bertemu di pedestrian. Kita akhirnya sampai di pedestrian. Welcome to pedestrian. Sampingnya sungai kecil. Terus kita jalan kaki di sini. Only for pedestrian. Wow. Ini suatu hal yang harus dimiliki oleh kota-kota di Indonesia. Sebuah ruang aman untuk berjalan kaki, meskipun akhirnya di sini yang berjalan kaki cuma aku doang. Gak tahu, mungkin aku terlalu siang atau emang gak banyak yang berjalan kaki di sini. Dan kita kembali lagi pada soal tadi ya, yang public speaking. Kebanyakan orang berpikir kalau misalnya tadi aku mengatakan aku nggak mau nge-vlog karena aku nggak bisa kayak hello guys, welcome back to my channel. Kayak itu bukan styleku gitu. Tapi sebenarnya itu adalah kenapa ketakutanku itu terjadi, kenapa aku nggak mau. Itu karena aku kurang referensi aja. Karena banyak juga vlogger yang dia nge-vlog tuh ya biasa aja, kayak aku ngomong kayak gini, nggak yang ekspresif. Sama halnya dengan si yang aku bilang tadi, menghubungkan dengan si Vito Corleone. Vito Corleone itu, si bos mafia itu, dia itu ngomong sangat-sangat pelan, sangat pelan, terus intonasinya juga kayak nggak terburu-buru, lambat justru lambat. Dan alah, cuman segini pedestriannya. Gak apa-apa, kita keliling kota. Dan yang bisa diambil pembelajarannya adalah, kalau kamu memang bukan tipikal orang yang meledak-ledak, bukan yang kayak harus hello guys dan lain-lain, that's okay. Kebanyakan orang selalu kayak terjebak dalam template orang-orang. Kalau orang-orang itu melakukan hal seperti itu, bukan berarti kita juga harus melakukan kayak gitu. Kadang kalau kita ngomong dengan pelan, ngomong dengan lebih slow, itu seperti si bos mafia tadi, kadang omongannya didengerin. Bahkan itu adalah bukti
banyak orang yang ngomongnya pelan, banyak orang yang ngomongnya itu jauh lebih, mari Bu, Ya, mari. Silakan. yang lebih tidak rusak-rusuh, tidak agresif. Aku menghindari pinggir kota sih sebenarnya. Baik teman-teman. Ke situ aja lah, Pak. Kita ke situ aja ya. Tapi ada tempat ya? Kalau situ sama aja, ke sini aja. Nggak tahu apakah ada atau enggak gitu. Mungkin ada, I don't know. Sesuaikan dengan stylemu, sesuaikan dengan caramu. Itu yang works di aku. Ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin kalau misalnya kita ngomong pelan, kita ngomong santai, itu bagi sebagian besar orang itu akan membosankan. Vlognya jadi membosankan. Jadi kayak pelan, gak ada ya kayak hello guys, welcome to kayak gitu. Enggak, kalau nggak kayak gitu orang berpikir itu akan ngantuk. Ya memang ada kelebihan kekurangan ya. Tapi dengan kita bicara lebih pelan, ada beberapa orang yang lebih suka kalau kita ngevlog itu, kalau kita public speaking itu ngomongnya pelan. Jadi lebih kayak orang nonton tuh santai gitu loh, nggak yang meledak-ledak. Itu yang pertama ya, yang bisa aku ambil pelajarannya, karena aku pun juga seperti itu. Aku malah jauh lebih nyaman kalau ngomongnya itu pelan, tidak terburu-buru, karena aku berusaha seminimal mungkin untuk mengurangi semacam filler word atau kata-kata kayak itu tuh orang kenapa bisa kayak itu tuh karena kebanyakan orang itu terlalu cepat untuk berbicara, sehingga antara mulut dengan si otak memprosesnya itu cepetan si mulut, jadi kayak yang keluar Aku mengatakan kayak gini bukan berarti aku udah bebas dari hal tersebut, karena aku sesekali masih sering, tadi aja ada gitu loh, tapi aku bisa katakan proporsinya itu nggak banyak lah, nggak kayak dulu. Nah itu proses pembelajaran. Itu yang pertama. Itu soal bagaimana cara berbicaranya ya. Karena ketika kita berusaha untuk kayak hello guys dan kayak gitu, dan kita melakukan itu di keramaian, itu sebuah hal yang intimidatif bagi diri kita. Kita harus meledak-ledak di keramaian. Padahal nggak juga. Tadi kamu lihat kan, aku nggak meledak-ledak. Aku ngomong ya tinggal ngomong aja gitu. Wow. Kita tersesat. Apa kita tersesat? Tidak tahu. Oke, yang kedua adalah bagaimana bos mafia itu ngomong. Bahkan ketika di pertemuan keluarga The Five Family Godfather, si Vito Corleone itu tidak, ini kesalahan banyak orang yang tadi aku ucapkan, dia tidak berusaha untuk ngomong seolah-olah dia ngomong di depan umum. Oke? Dia ngomong meskipun dia ngomong di depan banyak orang, dia selalu menatap satu orang yang ada di ada Doggy. Hey Doggy. Hey Doggy. No. No Doggy. Fine Doggy. No. Oke. Ya. Aku balik ya. Jangan kejar ya. Oke, jangan kejar. Ya, oke. Fine. Kamu menang. Lagian juga di situ udah mentok. Terus kemudian nggak ada jalan ya. Kita balik lagi ya, nggak apa-apa ya. Terus Vito Corleone tidak pernah berbicara di depan banyak orang. Dia selalu menatap satu orang. Ini kebanyakan orang selalu berpikir bahwa public speaking harus punya mindset mereka sedang melakukan pertunjukan di depan banyak orang. Dan percayalah, dengan punya mindset seperti itu membuat kita yang sedang ingin memulai public speaking itu jadi
jadi berat banget, jadi mentalnya udah down duluan. Tapi lain halnya kalau misalnya kamu itu berpikir bahwa kamu ngomong dengan satu orang, sama halnya dengan ketika aku sekarang ngomong dengan dirimu. Aku melihat aku melihat lensa itu sebagai perwakilan matamu. Aku jadi lebih nyaman karena ini sama halnya dengan aku ngobrol dengan dirimu, seorang Caminantes yang selalu menemaniku untuk berjalan kaki setiap hari selama 1000 hari ke depan. Aku kayak ngomong dengan sahabatku sendiri. Dan terbukti ini membuatku jadi tidak begitu terintimidasi dengan keharusan ngomong public speaking depan banyak orang. Bahkan di public speaking pun setauku, kalau kita ngomong di langsung gitu ya di sebuah gedung, kita tuh nggak ngomong dengan banyak orang. Kadang speakernya atau si pembicaranya itu selalu ngeliatin mata dari audiens satu persatu, karena memang goalsnya seperti itu. Memang tujuannya untuk tetap ngobrol dengan satu orang. Tapi kalau public speaking yang ada di sebuah tempat itu memang secara kuantiti atau kapasitas itu memang lebih banyak. Angkringan, mokil, tempat mokil. Gimana puasamu? Apakah kamu udah mokil? So far, alhamdulillah, meskipun aku jalan kaki, meskipun aku pernah jalan kaki jam 2, aku nggak pernah puasa. Nggak pernah puasa, sorry. Nggak pernah mokil. Teman Bruce Lee. Nah, kita akan lewat ke depan sana ya. Kalau tadi kita lewat sini, ternyata pedestriannya cuma kecil. Nah, itu yang Pak, itu yang tadi yang aku sebut. Wow. Tadi yang disebut, kalau kita ngomongnya cuma satu orang, menatap satu orang, prayogo, menatap cuma satu orang, itu akan kita jauh lebih nyaman. Anggap aja kamu itu, wow, kapel. Wow. Pak, ayo, mana? Enggak, jalan-jalan. Kalau kita berpikir, aduh, ngulang lagi lah, nggak apa-apa ya. Kita berpikir ngomongnya sama satu orang itu akan jauh lebih mudah. Nah, ini baru kita di tengah kota. Mungkin agak berisik ya, tapi fine gitu. Wow, lihat. Godaan di pagi hari. Oke. Selanjutnya, apa yang kita bisa pelajari dari bos mafia Vito Corleone? Ini yang sangat life changing juga. Bos mafia Vito Corleone itu tidak berusaha untuk terlihat percaya diri atau menguasai ruangan. Nah, ini mindset yang harus kamu miliki ya. Karena kenapa? Aku melihat dari pengalamanku aja lah. Ketika aku pertama kali dulu nge-vlog, aku kayak pengen terlihat percaya diri, berusaha menguasai ruangan. Dan kayak seolah-olah orang itu memperhatikan diriku. Jadi kayak aku pengen jadi di ruangan itu menjadi yang dominan gitu ya. Tapi pikiran kayak gitu itu justru membuat kita nervous. Tapi kalau kita, ini semacam paradoks ya, semakin kita tidak peduli dengan apakah kita percaya diri atau enggak, apakah kita ingin berusaha dilihat oleh orang, kita malah semakin nyaman. Kuncinya adalah bukan di berani, bukan dipercaya diri, tapi nyaman. Kayak misalnya ya, di ruangan tadi, itu mungkin sangat intimidatif. Bagaimana orang kita lewat depan banyak orang, itu intimidatif.
Mie ayam Pak Pendek. Tapi kalau kita berusaha untuk tidak terlihat percaya atau tidak pengen menguasai dalam sebuah ruangan atau tempat atau kayak di tempat umum kayak gini, itu justru paradoknya kita tuh jadi semakin nyaman. Jadi kayak gini lah, simpelnya gini. Orang itu nggak peduli dengan dirimu. Mungkin orang akan kayak nengok doang, lihat kamu lagi ngapain, kamu lagi ngevlog, oke, fine. Tapi setelah itu mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Enggak yang kemudian memperhatikan dirimu dengan sangat diperhatian terus ya, Mbak, monggo. Terus kita kembali lagi di sini. Terus ya itu, kadang kita berusaha pengen terlihat penting, pengen terlihat menguasai. Tapi semakin kita berusaha untuk terlihat penting, semakin kita grogi, semakin kita nervous. Tapi kalau kita punya mindset kita tuh nggak sepenting itu, orang itu punya dunia masing-masing, itu justru malah kita jadi nyaman. Itu justru kita nyaman. That's a lesson from Vito Corleone, Marlon Brando, The Godfather, yang bisa kamu ambil pelajarannya juga. Oh, dan siapa? Dan ya, kita udah sampai sini lagi. Nggak mungkin sih. Kita bentar sih mana? Oh ini ya, oke. Kita sampai sini. Apakah kita masuk sekarang? Oh, mana ya? Oke, mungkin kami nanti day 65 cukup sekian. Kita bertemu lagi di kami nanti day 66. Karena kita akan kembali menuju tempat lagi. Oke. See you.